Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di sini di channel Rally Jamur Jaya Makmur. Di belakang ini adalah tangkos sawit yang akan saya jadikan sebagai media tanam jamur merang. Jadi tangkos sawit yang baru turun dari mobil itu kan masih kondisi fresh dan masih kuning. Nah, setelah ditunggu sekitar 2 sampai 3 hari, dia akan mengeluarkan jamur oncom seperti ini. Nah, kalau biasanya kalau misalkan hari ini turun dari mobil, apabila langsung terkena gerimis, bahkan besoknya langsung bisa tumbuh oncom seperti ini. Ini adalah ciri-ciri tangkos sawit yang bagus untuk media tanam jamur merang. Karena saya juga pernah membeli tangkos sawit yang sudah lalu busuk, lapuk, begitu ditaruh turun dari mobil seperti ini, baunya beda ya. Kalau misalkan seperti ini, dia akan bau kecut seperti asam dan akan tumbuh oncom seperti ini yang bagus. Kalau yang busuk itu begitu tangkosnya itu datang, dia itu baunya aneh ya kan, bau seperti ya, bahan-bahan yang udah lapuk lah. Nah, nanti setelah diolah, setelah direndam selama 3 hari 2 malam, dia udah lapuk dan ketambah lagi waktu dikompos dan dimasukkan ke kumbung, maka hasilnya tidak akan maksimal karena medianya sudah terlalu busuk. Kalau memang saran dari saya, tangkos sawit yang bagus untuk media tanam jamur merang adalah yang seperti ini. Jadi tahapan pertama yang harus diperhatikan kawan-kawan semua, yaitu pilihlah media yang bagus ya, seperti yang belakang saya ini, tangkos sawit yang bagus. Nah, kalau teman-teman pakai jerami, saya sarankan jeraminya yang benar-benar kering, yang tidak terkena hujan terus-menerus ya. Jadi kalau bisa jeraminya itu dijemur kering, setelah itu disimpan ke tempat yang teduh sampai benar-benar kering, bisa diolah, hasilnya nanti akan maksimal. Oke, simak terus videonya berikut ini. Seperti ini adalah media tangkos sawit yang akan saya gunakan sebagai media tanam jamur merang atau jamur sawit. Ini sudah tumbuh jamur oncom seperti ini ya. Tumbuh biasanya sekitar 3 hari dari penurunan dari mobil ya. Apabila sudah terkena hujan gitu, nah dia cepet banget tumbuh oncom seperti ini. Saya membeli sekitar harga 600.000 dari pabrik ke sini. Cuma 1 truk ya. Next saya beli 1 truk lagi setelah ada sekitar 5 harian lagi, karena kan kumbungnya itu nggak bareng ya nanti tanamnya. Kalau misalkan bareng itu resikonya terlalu kewalahan waktu panen. Nah, kumbungnya di belakang sana ya teman-teman. Ciri-ciri media yang bagus yaitu masih bisa tumbuh oncom. Jadi dalam artian ini masih sangat-sangat fresh. Pas waktu pertama turun dari mobil, itu baunya itu kayak kecut-kecut gimana gitu, karena masih bau asli, masih baru ya. Nah, ini juga ada beberapa tangkos atau media yang nggak bisa dipakai, contohnya seperti ini. Ini yang terlalu gede seperti ini kemungkinan yang nggak kita masukkan karena dari size-nya yang seperti ini, dan ada juga yang masih utuh-utuhan sawitnya di sini ya. Nggak saya olah karena ini nggak bisa tumbuh maksimal jamurnya di tangkos yang gede-gede yang banyak sawitnya seperti ini. Dan juga ini lumayan berat ya. Apabila disusun kerak juga dia akan cepat merusak kumbung karena yang size-nya yang segede ini. Dan untuk mengangkatnya juga perlu tenaga yang ekstra ya. Kalau yang bagusnya yang gepeng-gepeng gitu, nah seperti ini contohnya. Ya pokoknya yang nggak banyak sawitnya lah. Nah seperti itu. Biasanya tangkos yang banyak sawitnya seperti ini kemungkinan buahnya yang masih muda dan sudah dijual ya. Jadi resikonya ya seperti ini, dia nggak bisa dipres. Jadi buahnya itu nggak bisa rontok semua. Gitu. Jangan lupa tangkos yang baru datang dari mobil paling enggak didiamkan selama 5 atau 7 hari sampai oncom ini tumbuh, dan nanti kan ini tumbuh full nih 2 atau besok bahkan ini sudah full ke semua, full oncom. Jadi nanti setelah oncomnya ini mulai menghilang, biasanya sekitar 3 hari dari sejak mulai tumbuh atau 4 harian, nah itu dia akan mulai mengering dan menghilang. Nah baru bisa direndam. Untuk bak perendaman ada di sana ya kan kawan. Gitu. Oke kawan-kawan, jadi itulah penjelasan bagaimana pemilihan tangkos sawit, tentang proses awal budidaya jamur merang, yaitu persiapan media yang utama. Nah, selanjutnya akan dilakukan proses perendaman. Perendaman ini tahapan yang harus dilakukan. Kalau tangkos sawit seperti ini atau media tanam jamur merang tidak dilakukan perendaman, maka alhasil tidak akan maksimal ya. Seperti yang pengalaman saya alami, tangkos sawit yang tidak direndam akan cenderung tumbuh jamur liar, bahkan bisa tumbuh virus di dalam kumbung ya, meskipun kita sudah melakukan sterilisasi dalam suhu tinggi. Hal itu disebabkan karena sisa-sisa kandungan dalam minyak ini dia tidak bisa terbuang atau tidak bisa hilang, karena kalau cuma dibasahi atau disiram dari atas, itu tidak akan, airnya itu nggak akan sampai ke bawah dalam-dalam ya, cuman akan mengalir ke pinggir-pinggirnya, sehingga di dalam media ini masih mengandung minyak, sehingga tidak bagus untuk pertumbuhan jamur merang. Bahkan itu bisa menyebabkan tumbuhnya virus di dalam kumbung, bahkan bisa merugikan petani jamur merang, atau proses budidaya jamur merang ini bisa gagal. Jadi
Tahapan yang selanjutnya nanti kita akan bahas adalah proses perendamannya. Oke, jangan lupa subscribe untuk lanjutan video-video berikutnya. See you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan berlangsung.